Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang soal UTS manajemen kuantitatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang analisis jaringan dalam mata kuliah manajemen kuantitatif bisnis. Jadi di soal ini saya diminta untuk menganalisis rute pengiriman dari gudang pusat A menuju cabang E dan menentukan lintasan terpendeknya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian A, jaringan rute dalam bentuk diagram. Oke, saya pertama-tama membuat diagram jaringan berdasarkan data jarak antar titik yang diberikan. Hubungan antar titiknya adalah sebagai berikut. A ke B sejauh 7 km, A ke C sejauh 5 km, B ke C sejauh 3 km, B ke D sejauh 6 km, C ke D sejauh 8 km, C ke E sejauh 4 km, dan D ke E sejauh 5 km. Dari diagram ini terlihat semua jalur mungkin dilalui dari titik A menuju titik E. Diagram jaringan seperti ini berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis rute mana yang paling efisien. Oke, selanjutnya pada bagian B saya diminta untuk menentukan lintasan terpendek dari titik A menuju titik E. Dari diagram jaringan yang sudah saya buat sebelumnya, terdapat beberapa kemungkinan rute yang bisa ditempuh. Beberapa diantaranya yaitu A ke B, ke C, ke D, ke E dengan total jarak 23 km, A ke B, ke C, ke E dengan jarak 14 km, A ke B, ke D, ke E dengan jarak 18 km, A ke C, ke D, ke E dengan jarak 18 km, dan A ke C, ke E dengan jarak 9 km. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jalur A ke C ke E memiliki jarak paling pendek yaitu 9 km. Jadi lintasan terpendek dari gudang A ke cabang E melalui titik C, karena jalur ini paling efisien dan menghemat jarak tempuh. Oke, selanjutnya pada bagian C, analisis jaringan bagaimana analisis jaringan seperti ini membantu dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang logistik dan distribusi. Jadi dari hasil sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa lintasan terpendek dari A ke E adalah jalur A ke C ke D dengan jarak 9 km. Analisis jaring seperti ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena membantu menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Dengan mengetahui jalur tercepat, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya operasional seperti bahan bakar dan tenaga kerja. Selain itu, rute yang lebih efisien membantu meningkatkan ketepatan pengiriman sehingga keputusan pelanggan pun meningkat. Oleh karena itu, analisis jaringan menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan strategis di bidang distribusi dan logistik. Baik, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2 bagian A, yaitu menggunakan metode Vogel atau FAM. Jadi tujuan dari metode ini adalah mencari solusi awal dari masalah transportasi dengan cara yang lebih efisien dibanding metode biasa. Langkah-langkahnya dilakukan dengan menghitung penalti di setiap baris dan kolom, yaitu selisih antara dua biaya terkecil. Penalti ini menunjukkan seberapa besar kerugian kalau kita tidak memilih rute yang paling murah. Setelah kita pilih baris dengan kolom penalti terbesar, lalu kita alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya paling rendah. Kemudian kita kurangi supply dan demand-nya. Dan kalau ada baris atau kolom yang sudah terpenuhi, kita coret, lalu lanjut ke langkah berikutnya sampai semua supply dan demand habis. Nah, dari hasil perhitungan saya diperoleh beberapa alokasi, yaitu 15 unit dialokasikan ke sel dengan biaya 4, 30 unit ke sel dengan biaya 3, 25 unit ke sel dengan biaya 5, 20 unit ke sel dengan biaya 4, dan 6 unit ke sel dummy dengan biaya 0. Kalau sudah semua kita hitung dengan total biayanya 15 kali 4 sama dengan 60, 30 kali 3 sama dengan 90, 25 kali 5 sama dengan 125, 20 kali 4 sama dengan 80, dan 6 kali 0 sama dengan 0. Kalau sudah dijumlahkan, hasil total biaya distribusinya adalah 355. Jadi dengan menggunakan metode Vogel approximation ini, kita bisa mendapatkan solusi awal dengan biaya yang cukup efisien, yaitu 355. Oke, selanjutnya ada metode NWC atau Northwest Corner. Metode ini digunakan untuk mencari solusi awal dari masalah transportasi dengan cara paling sederhana. Prinsipnya adalah melakukan alokasi dari pojok kiri atas tabel, lalu bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan jumlah supply dan demand yang tersisa.
Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, saya melihat sel di pojok kiri atas yaitu P1 ke G1, demand G1 adalah 15, dan supply P1 adalah 20, jadi saya alokasikan 15 unit ke sana. Setelah itu demand G1 terpenuhi, jadi kolom G1 saya coret, dan tersisa supply 5 unit di P1. Selanjutnya saya pindah ke kolom berikutnya yaitu G2. Dari P1 ke G2 saya alokasikan sisa unit 5 unit sehingga supply P1 habis. Kemudian saya berpindah ke baris berikutnya yaitu P2. Pada P2, demand G2 masih tersisa 25 dan supply P2 ada 30. Jadi saya alokasikan 25 unit di sana. Setelah itu G2 terpenuhi dan saya lanjut ke kolom G3. Dari P2 ke G3 saya isi 5 unit dan supply P2 habis. Berikutnya saya pindah ke P3. Pada P3 ke G3 demand masih 20, saya alokasikan 20 unit, sisa supply di P3 tinggal 5, lalu saya masukkan ke G5 sebanyak 5 unit. Terakhir saya berpindah ke P4. Demand G4 tersisa 15, jadi saya isi 15 unit ke sana dan sisa supply P4 sebesar 6 unit saya masukkan ke dummy karena tidak ada permintaan lagi di gudang utama. Setelah saya alokasikan, hasil akhirnya adalah P1 ke G1 sebanyak 15 unit, P1 ke G2 sebanyak 5 unit, P2 ke G2 sebanyak 25 unit, P2 ke G3 sebanyak 5 unit, P3 ke G3 sebanyak 20 unit, P3 ke G4 sebanyak 5 unit, P4 ke G4 sebanyak 15 unit, dan P4 ke dummy sebanyak 6 unit. Kemudian saya hitung total biayanya. Kalau dijumlahkan semuanya, totalnya biaya transportasinya adalah 420. Jadi hasil perhitungan metode NWC ini menghasilkan total biaya sebesar 420. Jadi metode ini memang sederhana, tapi biasanya belum bisa memberikan hasil yang paling efisien. Oke, baik. Selanjutnya ada metode stepping stone, yaitu jawaban pada nomor 2 yang B. Sebelumnya saya sudah mendapatkan solusi awal dari metode Vogel dengan total biaya sebesar 355 dan dari metode NWC dengan biaya 420. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan metode stepping stone untuk memastikan apakah solusi dari FAM sudah benar-benar optimal atau masih bisa diperbaiki agar biayanya lebih efisien. Oke, langkah pertama dari metode stepping stone ini, saya mulai dengan menyalin hasil alokasi dari metode Vogel ke dalam tabel dasar metode stepping stone. Pada tabel tersebut, pabrik memiliki kapasitas atau supply dari setiap gudang memiliki permintaan atau demand. Dari data awal, total supply dan demand seimbang yaitu 96 unit. Di tabel awal, beberapa sel sudah terisi sesuai dengan hasil Vogel, yaitu P1 ke G4 sebanyak 20 unit, P2 ke G2 sebanyak 30 unit, P3 ke G3 sebanyak 25 unit, dan P4 ke G1 sebanyak 15 unit, serta tambahan 6 unit ke dummy untuk menyeimbangkan sistem. Langkah kedua dari metode stepping stone ini, kita membentuk loop atau siklus perbaikan. Jadi dalam metode stepping stone ini, setiap sel kosong dianggap sebagai titik uji. Kita membentuk loop atau siklus tertutup untuk menghubungkan sel kosong dengan beberapa sel yang terisi, menggunakan tanda plus dan minus secara bergantian. Tujuannya adalah menghitung efek perubahan alokasi terhadap total biaya. Sebagai contoh, pada loop pertama saya mencoba mengevaluasi sel P1 ke G4. Dari hasil perhitungannya terdapat perbedaan biaya sebesar plus 5 yang menunjukkan potensi pengurangan biaya jika dilakukan penyesuaian alokasi. Kemudian saya lanjut ke loop 2 dan ke loop 3 di mana saya terus melakukan perbaikan dengan menambah dan mengurangi alokasi di beberapa sel sambil memastikan supply dan demand tetap seimbang. Setelah dilakukan loop, saya menghitung kembali total biaya sampai akhirnya tidak ada lagi nilai negatif yang menunjukkan pengulangan penghematan. Langkah ketiga yaitu menentukan alokasi akhir. Setelah melalui 3 iterasi atau loop perbaikan, saya memperoleh hasil alokasi akhir sebagai berikut. Dari P1 ke G4 sebanyak 20 unit dengan biaya 4 per unit. Dari P2 ke G2 sebanyak 30 unit dengan biaya 3 per unit. Dari P3 ke G3 sebanyak 25 unit dengan biaya 5 per unit. Dari P4 ke G1 sebanyak 15 unit dengan biaya 4 per unit. Dan dari P4 ke dummy sebanyak 6 unit
dengan biaya 0 per unit. Langkah keempat yaitu menghitung total biaya minimum. Jadi setelah dapat alokasi, dapatkan hasil alokasi akhir, saya menghitung seluruh biaya dengan mengalihkan setiap alokasi biaya dengan per unitnya. 20 kali 4 sama dengan 80, 30 kali 3 sama dengan 90, 25 kali 5 sama dengan 125, 15 kali 4 sama dengan 60, dan 6 kali 0 sama dengan 0. Jadi jika jumlahkan total biaya distribusinya adalah 355. Jadi dari hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa biaya optimal adalah sebesar 355. Artinya metode Vogel yang saya gunakan sebelumnya sudah optimal karena metode stepping stone tidak lagi menghasilkan biaya yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi rute yang digunakan sudah efisien dan semua supply serta demand terpenuhi dengan biaya minimum. Dengan kata lain, perusahaan dapat mendistribusikan barangnya dengan biaya paling hemat tanpa mengorbankan kebutuhan setiap gudang. Oke, dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa biaya distribusi minimum adalah sebesar 355. Angka ini menunjukkan hasil paling efisien dibanding metode awal seperti NWC yang menghasilkan biaya 420. Artinya dengan metode stepping stone, perusahaan berhasil menghemat biaya sebesar 65 satuan biaya. Hasil ini memiliki makna penting dalam konteks efisiensi dan pengambilan keputusan bisnis. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat menjalankan kegiatan distribusinya secara lebih hemat dan efektif tanpa mengurangi jumlah barang yang dikirim atau mengorbankan permintaan dari setiap gudang. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa alokasi rute dan sumber daya dalam sistem transportasi sudah diatur dengan baik. Rute yang dipilih benar-benar optimal, artinya barang dikirim dari pabrik memiliki biaya rendah menuju gudang yang tepat, sesuai kapasitas dan kebutuhannya. Secara bisnis, hal ini membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Perusahaan dapat menentukan rute pengiriman terbaik, menekan biaya operasional, mengoptimalkan penggunaan armada dan tenaga kerja, serta meningkatkan ketepatan waktu pengiriman barang ke pelanggan. Dengan kata lain, analisis seperti ini tidak hanya memberikan angka biaya minimum, tetapi juga menjadi dasar bagi perusahaan untuk merencanakan sistem distribusi yang efisien, cepat, dan menguntungkan.